warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel Kreasi Santri Indonesia dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya dan narasumber kita Bapak Haji Abdullah Zaini. Di saat orang lain masih ragu, Abah Abdullah Zaini ini justru melangkah. Ketika belum ada yang berani membuat visi di sholawat, GSP Rekor hadir memecah ketakutan itu. Bukan modal besar, bukan fasilitas mewah, tapi modal keyakinan, keberanian dan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Dan siapa sangka dari sebuah langkah kecil di Pondok Pesantren Langitan, lahirlah karya yang akhirnya dikenal ribuan, bahkan jutaan pecinta sholawat di Nusantara ini. Hari ini kita akan membuka kisah di balik lahirnya VCD Al-Muqtasidah volume 1 tentang perjuangan, tantangan, air mata, barokah yang menyertai langkah beliau. Kita sapa dulu narasumber kita, yaitu Bapak Haji Abdullah Zaini. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Abah? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ya. Nanti tolong diceritakan kepada pemirsa Kreasi Santri Indonesia dimanapun Anda berada Mbak, tentang pembuatan VCD ya. Nah niku bagaimana awal mula muncul ide membuat VCD sholawat di saat belum ada yang berani memulainya? Ya gini ya, motonya GSP itu menyebarkan sholawat. Ya, menyebarkan sholawat. Ya itu. Nah, bagaimana sholawat bisa tersebar luas di mana saja berada itu di Indonesia lah katakanlah. Itu ya sudah zamannya VCD, harus kita ikut VCD. Waktu itu VCD sudah ada ya Pak, tapi untuk sing sholawat ya, belum sudah ada untuk dandu tetap banyak. Dandu tapi sholawat belum ada. Ya. Biar lebih memasyarakatkan mensiarkan sholawat tadi, seseorang yang ingin membaca sholawat biar ikut dan tahu siapa penyanyinya juga tahu. Terus tantangan Bah terbesar saat memproduksi VCD Al-Muqtasidah volume 1 di masa itu, tantangannya apa? Tantangannya kalau masalah biaya kan sudah kemarin sudah itu ya sudah saya katakan kemarin ya sudah 200 juta ya itu, tapi kan ini cuma untuk VCD itu 40 juta, hanya untuk VCD itu rekamannya itu habis 40 juta. Berarti syutingannya sampai editnya itu habis 40 juta waktu itu. Tapi belum cetakannya. Belum cetak. Jadi 40 juta itu hanya berupa master saja, master VCD itu saja. Nah terus itu VCD. Nah tantangannya kan begini. Saya kan sudah saya katakan kemarin belum pengalaman. Minim. Ya belum tahu sama sekali, belum pengalaman. Tapi akhirnya saya tekad kuat, saya tanya-tanya, akhirnya ada orang yang menunjukkan. Ya. Terus apa tuh? Kemudian setelah jadi itu, ternyata tantangannya itu pembaca gitu. Saya belum mengadakan ya belum mengadakan otomatis nggak ada saja belum. Itu ternyata banyak bacakan sudah beredar. Ya itu apa itu gambarnya gambar saya waktu syuting itu yang tidak dikeluarkan itu ada. Berarti gini, berarti itu kemungkinan loh ini ya. kemungkinan berarti kan orang dalam saja itu yang membajak maksudnya. Ya nggak tahu pembajak itu pinter. Iya, berarti VCD waktu rekaman belum beredar, itu pembajak itu sudah beredar. Dan gambarnya itu gambar saya
syuting itu. Saat syuting waktu itu. Ya. Itu tantangannya ya. Ya. Terus waktu itu gimana respon masyarakat ketika pertama kali melihat VCD Almuqtazidah volume 1 itu loh? Ya Mas Ayu, Masya Allah, banyak yang senang, antusias itu. Ya, terus banyak yang senang sekali, terus akhirnya itu efeknya apa? Mengalir undangan itu. Banyak orang yang mau mengundang, banyak sekali. Itu dari VCD. Dari begitu keluar Almuqtazidah kan belum banyak orang yang mau mengundang, belum ada. Ketika kasetnya. Ya kasetnya belum ada. Tapi begitu VCD muncul itu langsung banyak sekali itu yang mau mengundang. Apalagi ketika muncul pertama kali di TV itu kan pas sidang umum itu. Sidang umum MPR itu Gus Dur mau terpilih itu. Ya itu banyak sekali, satu Indonesia Mbak. Terus telepon itu berdering mana sampai saya kewan telepon dua. Ada yang dari pokoknya satu Indonesia, tapi itu belum di luar negeri belum. Tapi akhir-akhir itu banyak yang dari Yaman, banyak yang dari Madinah, banyak yang dari Malaysia, itu telepon saya. Berarti waktu itu dari Hongkong. Enggak pernah ya jadi orang terkenal ya di orang-orang pernah ya. Jadi pernah sekali. Terus banyak tamu wartawan yang banyak sekali. Ya, berarti masyarakat merespon sangat luar biasa antusias ya. Ya gini Bapak, waktu itu kan sekitar di tahun 2000-an kan belum ada itu ya, VCD Sholawat kan belum menjamur. Waktu itu barengan dari Muqtazidah itu siapa waktu itu? Ya kalau barengan itu Haddad Alwi dulu. Haddad Alwi sama Sulis itu ya? Iya, pas saya di studio yang bawah itu yang bawah, terus itu ada yang di atas. Oh, satu studio sama Haddad Alwi. Tapi saya bawah. Oh iya, berarti pernah satu studio dengan Haddad Alwi waktu itu. Sementara sekarang ya sama-sama redupnya ya Pak ya. Iya, ya kan sudah enggak masanya. Sudah tua. Ya. Nah, terus berapa lama kalau boleh diceritakan sama pemirsa proses pembuatan VCD Almuqtazidah volume 1 hingga akhirnya selesai itu berapa lama? Ya itu lama sekali itu. Lama sekali. Mungkin ada 3 bulan. Lama ya? Iya, jadi yang lama itu bukan syutingnya kan cuma hanya 1 atau 2 minggu lah, kalau dikumpulkan 2 minggu. Tapi yang lama itu ngedit itu. Ya itu. Waktu itu belum. Karena begini, katanya yang mengedit itu kan namanya Pak Ben gitu, Mas Beni gitu. Itu kan orang Nasrani. Ya. Tapi katanya begitu mendengar Ulidal Musyarab itu dodok gitu loh. Apa tangannya dodok, terus akhirnya penyakitnya waras. Ketika itu dia memang sakit. Tapi ya sakit memang apa? Tangannya sakit. Ya tangannya juga sakit, terus kakinya juga sakit, seperti Kepler itu. Tapi dipaksakan untuk bekerja, untuk mengedit VCD itu tadi. Ya karena kan yang menyuruh kan Pak Asikin, jadi nggak berani itu. Terus dia tetap jadi, ternyata begitu bergetar, terus akhirnya itu sehat itu sembuh. Tapi nggak masuk Islam dia. Nggak tahu, entah sekarang masuk Islam nggak tahu. Pada waktu belum ya. Semoga mendapatkan hidayah. Ya. Itu bilang sama saya. Berarti itu ada satu keajaiban, apa ya itu gitu, mukjizat lah dari Allah. Ya, karena mestinya sudah ada kode dari Allah itu, kode untuk mengimani. Ternyata itu belum sampai lah katanya. Ya semoga lah, semoga Pak Beni melihat ini Pak, semoga Pak Beni melihat dan mendapatkan hidayah dari Allah sehingga dia masuk Islam. Terus berarti sekitar dulu kan itu baru Pak Kaji Nasir itu, Mas mesisan masuk. Mesisan login Mas. Mesisan login aja Mas. Mesisan gitu.
Kalau sekarang ya. Guyu tok oke. Ya, misalnya kan dia kan harusnya kan juga itu tuh. Pada apa sebelum menggarap VCD sakit tangannya, kemudian waktu menggarap itu masih yang, ada yang lagu apa Mulid dan Musarraf, hatinya bergetar, artinya apa tangannya bergetar, kemudian ya alhamdulillah mendapatkan keajaiban dari Allah, sembuh tangannya. Ya sembuh total tuh. Terus gimana Bang perasaan waktu itu kok ya gimana ya kan selaku anak pesantren, nah kok apa itu maksudnya kok melangkah sejauh itu dari kaset kemudian VCD yang mana di tahun 2000-an itu VCD untuk sholawat itu belum ada, belum apa itu waktu itu saya hanya melihat ya Haddad Ali sama ya, itu. Kemudian ada kan dari apa Arab itu kan hanya kaset-kaset kayak si Ali Aliyawi itu kan hanya kaset-kaset saja. Saya kan sering ke Jakarta terus sering sudah jauh dari pesantren. Nah itu saya pas di langitan itu pada saat itu ngaji apa tuh itu ngaji tasawuf betul apa karangannya Imam Ghazali itu. Iya. Bukan yang itu Pak. Minhajul Abidin. Nah, terus saya teringat terus di mana saja itu teringat. Masya Allah, apa ki jenenge Idroji. Nah, pada waktu itu saya pernah sama itu bintang film yang terkenal itu satu mobil pernah. Terus di karangan syuting di Jakarta sana itu ternyata sudah jauh sekali kebiasaan yang ada di pesantren itu. Nah terus saya Masya Allah terus malah teringat gimana saja teringat Allah semua. Apalagi itu terus minta istighfar yang banyak terus. Ya itu. Nah, terus ini yang terakhir Pak, apa pesan untuk generasi muda yang ingin berdakwah lewat media sosial saat ini? Ya sudah saya katakan kemarin sudah. Ya jangan takut lah, jangan takut mencoba lah. Ya. Soalnya sekarang media sosial sekarang malah lebih enak daripada yang dulu-dulu. Iya malah lebih enak dan ya enak sembarang ya. Soalnya enak baca ya bisa. kan kadang kan banyak karya orang lain diakoni kan banyak sekali. Ini juga banyak Pak di platform channel itu lagu-lagu jenengan. Ya lagu-lagu saya dibuat banyak orang. Bahkan saya sendiri mau nyetel karyaku dewe kok ora iso. Tidak bisa itu lah iya. Nah, makanya ini sudah ketinggalan ini. Ya sudah ketinggalan dari orang-orang ya. Sementara banyak lagu-lagu jenengan di cover atau juga di dimasukkan di channel-channel yang lain ya diakui orang lain ya. Ini ya semoga para penggemar GSP Record, KSI ya jangan lupa kita ikuti terus ya podcast kita, lagu-lagu karangan beliau. Insya Allah nanti akan kita kumpas bagaimana beliau mengarang lagu dan bagaimana lagu tersebut itu bisa terinspirasi beliau karang lah. Nanti kita ketemu lagi di podcast berikutnya Bang. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.